era disrupsi membawa kemajuan dan perubahan yang semakin gila, terutama dalam hal teknologi. Kemajuan teknologi ini pun semakin membuat macam-macam sosial media berkembang juga. Dari yang tadinya hanya bisa mengirimkan pesan singkat, menjadi fitur-fitur yang lebih handal lagi seperti video call dan lain-lain. Namun, apakah dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi dan sosial media juga semakin membuat kehidupan manusia lebih baik? Justru sebaliknya. Sebab, manusia malah semakin tergila-gila dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Sekarang, semua hal kegiatan harus terekspos dan terpotret dalam cuitan dan cerita-cerita di lini masa sosial media. Begitupun dengan seluruh perasaan dan emosi manusia. Semuanya harus tertuang dalam postingan-postingan sosial media. Manusia pun semakin tidak terikat dan berkomunikasi dengan manusia lainnya dengan baik. Sebab semua hanya terfokus pada benda kotak yang bisa menghubungkan berbagai manusia di belahan dunia manapun, namun malah menjauhkan beberapa hal yang memang dekat dengan manusia. Happening art ini sejatinya dibuat sebagai keresahan kami melihat ketidakmampuan manusia mengontrol diri dan menguasai diri dalam bersosial media dan memiliki kehidupan yang lebih damai. Dimulai dari potret pertama, yang dimana mencoba memotret keadaan manusia dalam beraktivitas makan, namun tetap tidak bisa lepas dari handphone. Beberapa dari kita mungkin banyak yang makan sembari berselancar di layar sosial media, sehingga proses makan berlangsung lebih lama dari biasanya. Bahkan terkadang, membuat porsi makan kita tidak habis. Potret yang kedua adalah kegiatan di kamar mandi. Banyak dari kita yang merasa menyesal membuang waktu sia-sia di kamar mandi, sehingga tidak jarang pula yang membawa handphone di kamar mandi hanya untuk sekalian membalas pesan orang di WhatsApp dan lain-lain. Potret yang ketiga, kami mencoba menggambarkan bagaimana manusia ketika bersosialisasi dengan manusia lain. Kita memang berkumpul dalam satu ruangan yang sama, tapi pikiran, topik pembicaraan, dan interaksi malah terjalin hangat di dalam handphone. Teknologi memang membawa kita kepada kemudahan dan kepraktisan tiada tara. Namun, sadar atau tidak sadar, keterjangkauan mengincar yang jauh membuat kita malah menjauh dengan yang sejatinya dekat secara diri. Potret yang keempat yakni kegiatan berbelanja. Disadari atau tidak, dalam kegiatan berniaga saja manusia masih terus menggunakan dan memanfaatkan teknologi seperti menghitung dan lain-lain. Namun, banyak juga remaja-remaja dan ibu-ibu gaul yang berbelanja sambil bermain sosial media. Sampai-sampai mereka tidak fokus dengan apa yang akan mereka beli, bahkan dengan anak yang mereka bawa ke supermarket. Sehingga tidak jarang, banyak sekali kasus anak hilang, celaka di eskalator, dan peristiwa lainnya. Potret yang kelima adalah jalan-jalan. Jalan-jalan sepertinya memang menjadi salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan sambil berselancar di sosial media. Entah itu scroll TikTok tiada henti, atau sekedar membagikan potret di laman story Instagram. Sebenarnya memang tidak salah, tapi hal tersebut seringkali menjauhkan kita dengan orang-orang di sekeliling kita, yang harusnya kita berbaur, malah fokus pada kegiatan masing-masing. Kemudian potret selanjutnya adalah tidur. Tidur adalah posisi di mana manusia bisa menenangkan dirinya, melepaskan segala penat yang telah dilaluinya di siang hari. Namun di saat tersebut, lagi-lagi manusia modern selalu tidak bisa lepas dari gadget mereka. Otak manusia rasanya terus-terusan dihantam kerjaan, melihat dan menilik bagaimana kehidupan manusia lain. Potret yang terakhir adalah belajar. Teknologi memang membawa kemajuan yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Kita semakin mudah menjangkau seluruh wawasan yang ada di muka bumi ini dengan mudah, hanya dengan mengetikkan kata kunci di mesin pencarian. Namun kenyataannya, kemajuan teknologi justru membuat manusia malah semakin malas dan punya alasan untuk bermalas-malasan. Ketika belajar pun, sebagian dari kita masih sempat-sempatnya sembari berselancar di sosial media, sembari mengabadikan momen dan memberitahukan khalayak bahwa kita sedang belajar. Padahal, mungkin belajarnya hanya sebentar. Beberapa potret ini hanyalah sebagian dari banyaknya aspek kehidupan yang mulai terganggu dengan keberadaan sosial media, pun dengan inti kehidupan yang mulai hilang dan tergeser oleh ketidakpuasan dan keserakahan akan hidup manusia lain yang mungkin tergambar dengan sejahtera di sosial media.